Selain mengajak pimpinan negara untuk membuka peluang dagang lebih besar, Presiden Joko Widodo juga membicarakan nasib Palestina. Selengkapnya kami rangkum dalam rangkaian berita seputar peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Hari ketiga KAA Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan beberapa negara, termasuk Palestina. Ada Ardia Rahma yang akan melaporkan jalannya konferensi di hari ketiga. Ardia, apa saja hasil pertemuan bilateral hingga saat ini? Tommy dan Ranggani, ya, Asian African Business Summit 2015 masih berlangsung dan diikuti oleh Ketua Kadin dan delegasi dari negara Asia Afrika serta pemimpin perusahaan dari Asia Afrika. Dalam Business Summit tersebut dibahas juga fokusnya mengenai perdagangan, investasi, juga mengenai infrastruktur dan juga agribisnis. Selain pertemuan besar tadi, juga tadi Presiden Joko Widodo bertemu dengan dua negara. Yang pertama bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh kedua negara, Indonesia dan Kamboja. Dan kedua negara sepakat nantinya Indonesia akan menyediakan atribut perang bagi tentara Kamboja. Selain itu Indonesia juga bertemu dengan Perdana Menteri dari Palestina. Dan dalam pertemuan tersebut dibahas isu mengenai kemerdekaan Palestina. Selain itu peluang bisnis juga tetap dibahas dalam pertemuan itu. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Dan kita berbicara banyak, baik mengenai perdagangan, kerjasama peningkatan kapasitas untuk sumber daya manusia yang berkaitan dengan wisata religi dan lain-lain. Tetapi yang paling penting yang ingin kita sampaikan, tadi saya sampaikan dengan Perdana Menteri, bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah. Dan saya sampaikan tadi, saatnya sekarang harus diakhiri. Ya, sejak 18 April yang lalu delegasi dari Asia Afrika sudah menghabiskan waktunya hampir di gedung JCC ini untuk bekerja sama dan melakukan konsolidasi dengan negara-negara se-Asia Afrika. Lalu bagaimana pengamanan makanan yang diberikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah? Berikut liputannya. Beginilah kesibukan di dapur Jakarta Convention Center saat perhelatan peringatan ke-60 KAA berlangsung. Ada 2.000 paket menu disiapkan setiap harinya untuk 3 hingga 4 sesi hidangan, yaitu untuk coffee break 1, makan siang, coffee break 2, dan makan malam di hari-hari tertentu. Tak hanya disajikan dengan tampilan menarik dan rasa yang enak, hidangan untuk para delegasi ini telah lolos berbagai tahapan seleksi. Setelah kita dipilih ya menu-menu apa saja yang akan disajikan untuk delegasi maupun kepala negara, tentu saja kita ada pengawasan secara internal di mana kita mempunyai chef yang berpengalaman ya. Begitu juga dari istana juga mengirimkan food sec yang akan memeriksa kualiti dari makanan itu tersebut. Tamu VVIP berarti ekstra pengawasan terkait keamanannya. Bagian pengawas pekerjaan dapur JCC selalu mendampingi juru masak dan berada di dapur selama pelaksanaan acara. Hidangan internasional akan dijadikan menu santap siang untuk para delegasi KAA yang hadir di pertemuan siang hari ini. Tak hanya proses quality control yang dilakukan oleh staf dapur JCC saja, quality control juga dilakukan oleh staf khusus dari pasukan pengamanan Presiden. Semua makanan yang telah dihidangkan sebelumnya telah dipastikan keamanannya, seperti keamanan dari kandungan formalin dan zat berbahaya lainnya. Jadi makanan yang kita periksa, kita mengambil sampel sebelum dihidangkan, kemudian kita periksa kandungan-kandungan zat yang membahayakan, sebagai contoh misalnya sianid, arsenid yang sifatnya racun. Aneka makanan dan minuman diproduksi di dapur JCC untuk konsumsi peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta, melibatkan 50 pegawai dapur JCC. Puluhan staf bantuan juga dikerahkan untuk membuat hidangan sesuai pesanan panitia.
Ayu Wardani, Rio Pramasta melaporkan untuk NET. Ya, puncak peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika ini akan terjadi pada besok 22 April 2015. Akan ada konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh pemimpin negara termasuk Presiden Joko Widodo. Dan nanti pada tanggal 24-nya akan ada rangkaian acara untuk mengenang perayaan ke-60 Konferensi Asia Afrika di sekitar Gedung Merdeka, Bandung. Tommy dan Ranggani. Ardia Rahma dari Jakarta Convention Center.